sebagai markas. Ini Namanya bisa dipertanggungjawabkan ya. bisa istilahnya pertanyaan-pertanyaan jebakan yang akan kita pakai buat giring orang mengakui bahwa Isa adalah Allah. Contohnya begini, saya tanya Iya, sama antum. coba. Karena memang dana ada. Dananya dari mana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang berpikir. Insya Allah. Kembali lagi dengan saya Asepudin Anugrah di Ngaji Cerdas. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau dulu pendeta juga, misionaris juga, dan insya Allah akan membongkar bagaimana strategi penginjilan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat kita semua untuk lebih waspada ya, menjaga akidah kita. Kita sapa saja dengan Patri. Assalamualaikum Patri. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Dekat ya Jakarta Cibinong ya. Jakarta Cibinong lumayan. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat dan Sehat baik. ya, Masya Allah. Kegiatan apa nih sekarang? Kegiatan untuk saat ini masih jualan-jualan biasa aja. Produk sendiri ya? Ya, produk dari orang lain kita menjual aja. Oh, Masya Allah. Salah satu menjalankan sunnah Rasulullah yaitu dagangan. Nah, Ya, itulah. mudah-mudahan berkah Mas ya. Amin. Ya, Insya Allah. Mas Ri, jadi saya ini dapat info dari tim, ada yang menghubungi kami. Nah, ternyata orangnya ada di sini ya. Beliau insya Allah akan berbagi pengalaman sewaktu dulu menjadi seorang misionaris atau pendeta ya. Nah, nanti teman-teman tonton sampai habis supaya tidak terpotong-potong, tidak salah paham, dan tidak ada yang multitafsir gitu ya. Baik, Mas, bagaimana Mas, tolong ceritakan dulu awal mulanya sebelum Mas Tri penginjilan, strategi kristenisasi dan sebagainya. Kita semua pengen tahu latar belakang Mas Tri nih, bagaimana sehingga bisa masuk Islam gitu dulu. Silakan Mas. Kalau latar belakang kenapa saya masuk Islam, saya dulu kan mengambil pendidikan Akademi Alkitab Salatiga. Akademi Alkitab Salatiga, itu di Salatiga. Oh, di Salatiga. Nah, terus dari situ saya mengambil lagi untuk khusus pelayanan kerasulan, namanya Sekolah Pelayanan Rasuli atau Selaras. Nah, sesudah dari situlah mulai penugasan-penugasan untuk, namanya rasul itu kan utusan. Utusan membuka gereja-gereja yang dimana belum ada gereja. Dengan apa caranya? Ya dengan kita merekrut atau kita menginjili orang-orang yang memang non-Kristen pada waktu itu. Gitu. Waktu itu penugasan saya di Hong Kong dan di Makau. Nah, di Hong Kong dan di Makau ini kristenisasi di sana begitu mudah. Mengapa begitu mudah? Karena memang pertama faktor mereka jauh dari keluarga. Kedua, secara agama mereka jauh daripada mereka mau sholat kan namanya bosnya juga orang-orang non-muslim kan. Jadi mereka terbawa arus ke situ, pergaulan. Nah, sehingga mereka mudah dimasukin oleh paham-paham yang lain. Asal pendekatan-pendekatan secara emosionalnya pinter. Nah, terus berjalannya waktu, saya mulai penugasan-penugasan tempat yang lain. Sampai kena ke Sumatera. Di Sumatera di situ kita belajar namanya Islamologi. Belajar lebih detail lagi tentang bagaimana sih Islam. Terus bagaimana sih caranya kita melihat titik-titik kelemahan daripada Islam itu sendiri secara keyakinan atau secara keimanan. Karena maaf kata, untuk kita bisa menginjilin orang, kita harus bisa yang namanya screening orang. Kita screening orang itu kita akan tahu orang ini kira-kira pemahamannya sampai di titik mana tentang agama. Dia tertarik nggak soal agama. Terus titik mana yang harus kita menjadi titik tolak untuk kita menyampaikan Injil. Apakah dia punya masalah?
atau dia punya penyakit, atau dia punya idealisme tentang agama atau keyakinan. Nah, dari situ kita pelajari lebih jauh lagi untuk kita bisa menyampaikan pintu masuk Injil itu melalui apa. Gitu. Melalui terus berjalannya waktu, saya belajar tentang Islam. Lalu saya mengorek-ngorek sendiri tentang keyakinan saya, tentang tauhid. Kan di dalam Islam ketika orang syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya tidak ada Tuhan, tidak ada pemilik selain daripada Allah. Tuhan itu kalau dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya itu Tuan. Tuan itu artinya pemilik. Pemilik, jangan kita pikir kayak pemilik kita di Indonesia ya. Tuan seperti di Indonesia, orang kerja dapat upah, enggak. Tuan dalam konsep Timur Tengah adalah benar-benar pemilik antara Tuan dan hamba. Tidak ada pemilik lain dalam hidup kita selain daripada Allah. Dan Allah itu yang seperti apa? Allah itu yang mana adalah zat yang tidak boleh diserupakan oleh apapun dan tidak boleh digambarkan seperti apapun itu juga. Nah, setelah saya mempelajarin itu, nah, kenapa di dalam keimanan saya Tuhan itu diserupakan manusia? Padahal di dalam kitab Taurat jelas, kitab Taurat adalah 10 kemala ya, bukan kitab Taurat secara hukum-hukum adat istiadat, bukan, tetapi memang benar-benar 10 kemala itu adalah yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan itu memang Allah sendiri yang menulis di dalam 2 loh batu. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun itu juga. Yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, apalagi beribadah kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang cemburu. Nggak boleh digambarkan. Tetapi kenapa di dalam kekristenan, di dalam konteks kekristenan, Allah itu menjadi manusia? Berarti ada sisi inkonsisten di sini. Nah, disitulah mulai terjadi keraguan tentang inkonsisten daripada firman. Padahal Allah itu adalah konsisten. Dia mengajarkan tauhid, ya konsisten dia mengajarkan tauhid. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad secara konsisten. Dari mana saya mempelajarin itu? Contohnya di Ka'bah dulu kan dikelilingi oleh berhala. Iya. Tetapi bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat pada waktu itu bahwa Allah itu satu, dengan cara apa? Semuanya dibersihkan, tinggallah satu. Untuk mengajarkan tipologi, mengajarkan kepada umat bahwa Allah itu satu dan Allah itu tidak boleh diserupakan oleh apapun juga di dalam Islam. Bahkan digambarkan seperti apapun nggak boleh, gitu. Dan disitulah saya mulai terjadi keraguan. Karena bertolak belakang sama keyakinan. Bertolak belakang dengan keyakinan saya bahwa Allah kok menjadi manusia. Padahal dasarnya adalah pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu nuzul, wujud menjadi manusia. Nah, setelah saya gali lagi, kalau memang hanya dasarnya adalah itu. Di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan ketika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Nah, kalau firman ini kan berarti bukan bersifat physically. Tetapi bersifat logos, bukan bersifat fisik manusia, enggak. Artinya ketika firman itu tinggal di dalam, berarti kalau memang firman itu menjadi dasar keimanan bahwa firman itu menjadi manusia adalah Yesus dan firman itu adalah Allah, yang disembah adalah Yesus, berarti firman itu ketika di dalam kita Allah juga dong. Gitu. Dan di situ terjadi peperangan batin yang begitu luar biasa, yang pada sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri menjadi seorang pendeta. Itu saya mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri dari pendeta dulu, dari gereja. Nah, baru di situ saya mulai ambil pekerjaan nge-grab lah apa dan lain sebagainya. Berapa lama tuh Mas Tri itu proses bergejolaknya? Proses dari 2015. Lama berarti ya? Dan itu nggak gampang. Dan itu dalam bergejolak pun saya masih tetap menginjilin orang di lapangan. Dan tetap ada yang percaya. Dengan hati nurani yang dengan hati nurani yang udah nggak karu-karuan. Gitu. Kalau saya masuk ke Cirebon, saya masuk ke Indramayu, saya masuk ke Garut, Sukabumi, itu dengan kondisi hati udah nggak karu-karuan. Katanya sempat
bangun gereja juga. Oh, kalau gereja ya. Di Palembang itu ada 2 gereja yang Tuhan izinkan lah pada waktu itu ya terbangun. Nah, Tuhan izinkan kan karena bahasanya bahasa dulu ya. Iya. Artinya kita membangun gereja di sana memang dari nggak ada gereja, dari nggak ada umat. Maaf, Katolik apa Kristen? Protestan. Kristen apa? Masuknya sih Protestan Protestan. dalam golongan ya, tapi Protestan itu kan terpecah-pecah. Ada Iya. Pentakosta, ada karismatik dan Nah, sebagainya. sekarang Mas Tri yang mana? Saya di karismatik. Karismatik. Baik. Silakan lanjut. Pada waktu itu dari namanya Muhammad. Nama Orang yang pertama kali menjadi jemaat saya. nama yang pertama kali jadi jemaatnya Mas Tri Muhammad. Muhammad. Orang Islam berarti. Ya, karena kan kita nginjilin. Kita bukan mendirikan gereja yang dari orang-orang Kristen, enggak. Berarti bukan lahan baru. Benar-benar buka lahan baru di kota Palembang. Waktu itu saya pulang dari Hong Kong, saya ke Palembang itu, bahasanya saya dulu adalah tuntunan roh. Saudara nggak punya, teman juga kagak punya, ya udah saya suruh ke Palembang, ya udah saya ke Palembang. Masuk ke sebuah daerah namanya Cinta Manis. Cina Manes. Cinta Manis itu kalau Cinta dari Manis. Pelaju masuk ke dalam, nanti Mariana ketemu lagi Cinta Manis yang ada di dalam sana, daerah transmigrasi pada waktu itu. Berarti pelosok bener-bener ya. Ya, itu ketemu namanya Muhammad, kita layani, kita injili, dan dia mau terima Yesus. Dia mau terima Yesus, ketemu lagi istrinya akhirnya. Ikut juga. Istrinya ikut juga. Bapaknya nentang, bapaknya mukulin dia, pokoknya nentang lah. Tapi istri dari bapaknya ini, mamanya dia ini, sudah terima juga. Kami waktu itu ibadah di rumahnya, bapaknya udah nentang, pokoknya udah banyak kalah. Anaknya ini namanya Muhammad udah dibunuh. Tapi di dalam kekristenan itu kan makin ditekan makin kuat. Oh gitu. Ya, kekristenan itu jangan ditekan. Makin ditekan mereka makin kencang doanya. Dan iman mereka makin kokoh. Akhirnya bapaknya juga ikut masuk juga. Yang tadinya nentang itu. Yang tadinya nentang. Jadi akhirnya berdirilah di situ gereja. Terus saya mulai keluar lagi dapat tuntunan, bisikan keluar lagi dari situ, ketemu namanya Pak Bejo dengan istrinya. Istrinya ini guru ngaji. Akhirnya karena melihat pertobatan Pak Bejo yang dulunya preman bisa akhirnya tobat, insaf, istrinya gue juga ikut. Gitu loh. Dan itu terus mulai berjalan begitu terus. Yang di Malang juga begitu. Pokoknya kalau daerah-daerah yang dulu susah untuk dimasukin, mereka pasti kontak saya. Kayak di Malang juga begitu. Itu senior saya. Tri, kamu di mana? Waktu itu saya tugas di Makassar, khusus untuk suku Bugis Makassar. Iya. Saya ditelepon, terbanglah saya ke Malang. 3 bulan saya di Malang, berdirilah gereja juga di situ. Dari cikal bakal namanya Bu Indra. Bu Indra ini anak mantan wali kota Malang di Jalan Soekarno-Hatta, dekat Universitas Brawijaya. Iya. Nah di situ, kenapa bisa berdiri gereja di situ? Salah satunya adalah orang kalau mau masuk rumah makan dia, itu lihat yang pocong lah, lihat yang apa dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya lah dipanggil ke situ kan. Saya minta satu tempat, itu saya waktu itu dikasih di basement bawah. Bukan kamar juga enggak, ini juga enggak kayak plong beginilah. Saya tidur di situ 3 bulan. Saya doa, saya tidur di situ doa. Jebol lah. Akhirnya jebol itu bersih semua itu. Tempat itu udah bersih dari gangguan-gangguan gaib kayak gitu. Berjalannya waktu, ibu itu mutusin, saya kasih deh tempat saya di atas untuk ibadah. Akhirnya ibu itu juga masuk. Nah salah satunya kalau di YouTube itu terkenalnya Mas Tembel, Khairul Anwar, mantan preman Malang yang jualan bakso edan, yang suka pakai baju Iya. saya milik Yesus. Nah itu salah satu jemaat juga dulu waktu itu. Salah satu jemaatnya Mas Tri. Iya dulu di sana. Sekarang masih. Ya sekarang dia jadi pendeta. Itu salah satu didikan dulu. Makanya saya ingat dulu kata-kata dia. Dia selalu berkata begini, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Nah kata-kata itu terus diucapin. Memang dari awal mula dia bertobat, kata-kata itulah yang menjadi motivasi dia. Sekarang dia jadi penginjil di mana-mana. Dia kalau lihat saya pasti juga tahu gitu. Iya. Dari sekian banyak yang Mas Tri itu bangun gereja, penginjilan dan sebagainya, bahkan ada yang
banyak dari yang murtad ya. Punya pikiran nggak pengen mengislamkan lagi atau gimana? Kalau kepikiran pasti ada, karena kan itu beban bagi kita. Bahkan sampai sekarang pun saya terus bergerilya untuk terutama kayak kemarin ya, satu keluarga misionaris juga, orang Bandung, yang dimana dulu kan ini anak didik kita, anak didik saya. Iya. Akhirnya sekarang mulai pelan-pelan dari anaknya dulu, udah 2 orang balik lagi ke kita, gitu, ke Islam gitu kan. Nah kemarin istrinya, mulai saya dialog sama istrinya, panjang lebar, dan dia juga punya kerinduan untuk kembali lagi ke pangkuan Islam. Bahkan sampai saya itu di Facebook diancam sama dia, sama anak didik saya, kamu di mana? Kita ketemuan deh, kita selesaikan secara laki-laki. Artinya karena apa? Karena dia hidupnya disupport oleh lembaga, hidupnya disupport oleh yayasan, hidupnya disupport oleh yayasan. Mulai dari tempat tinggal, mulai dari perjalanan dia kemana-mana, itu kan disupport oleh yayasan, gitu, disupport oleh yayasan. Nah ini anak istrinya lagi goyangin keimanan mereka, gitu. Jadi dia bereaksi. Karena kalau misionaris atau sebagai seorang penginjil yang terorganisir, itu memang mulai dari keluar rumah sampai balik rumah, semua ditanggung. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, semua ditanggung. Karena memang dana ada. Dananya dari mana, Mas? Dananya dari mana? Pertama, dana itu dari umat. Yang kedua, dana itu adalah dari luar, itu ada. Dari lembaga internasional ya? Lembaga internasional. Saya dulu pegang namanya CVI, Christian Vision Indonesia. Itu punya visi untuk memurtadkan suku Melayu di Sumatera. Dan saya dulu membawai hampir 100 misionaris. Itu penempatan mulai di Lampung, mulai di Palembang, mulai di Pekanbaru, Padang, sampai ke Aceh, Sabang. Jadi saya itu 2 minggu di luar kota, 2 minggu dalam kota. Base camp saya dulu di Palembang. Saya hari ini di Padang, besok nantar malam saya bisa nyampe di Pekanbaru. Untuk bagaimana mengatur strategi lapangan dan evaluasi. Gitu. Karena misionaris itu nggak sembarangan masuk sebuah daerah, nggak. Semuanya harus disurvei dulu. Misalnya saya ini contohnya masuk di Cibinong, saya akan petakan dulu Cibinong itu seperti apa. Di mapping dulu ya? Di mapping dulu. Masyarakatnya bagaimana? Ketertarikan mereka terhadap agama itu bagaimana? Terus tingkat kriminalitas di sini seperti apa? Jadi semuanya di mapping. Sehingga kita bisa istilahnya kalau perang, kita itu bisa masuk lewat jalur mana untuk melumpuhkan musuh kita. Cara memappingnya itu gimana? Cara mengetahui itu surveinya itu gimana? Ya, surveinya kita keliling. Gimana caranya tuh? Ya kita ketemu, setiap orang ngobrol. Interaksi. Dan kan kalau ada orang tiba-tiba diajak interaksi, ini siapa gitu? Itu gimana caranya tuh, jualan tuh apa? Cukup sulit. Gimana caranya tuh? Mendetek kita tuh cukup sulit. Kita ke warung ngobrol, nanti kita ke silaturahmi, ke ulama juga. Ke tokoh-tokoh gitu ya? Iya. Gitu. Jadi orang berkata saya misionaris, saya begini. Yakin dah misionaris itu susah kedetek. Antum aja kalau lihat saya, pasti nggak ada muka Kristen. Nggak ketemu saya muka Kristen. Dulu jenggot saya panjang. Justru tampilan Muslim kayaknya. Ya, gitu. jelas. Oh gitu ya? Tampilan Muslim semuanya. Bahkan di satu sisi orang waktu saya di Malaysia sholat ikut sholat gitu. Penugasan di Seremban waktu itu, saya ngajar para misionaris di sana bagaimana strategi pemuritan dan penginjilan. Itu saya ngajar di sana, ketemu dengan tokoh, ya kita berbicara sehingga kita tahu kan murid itu kita lihat gurunya. Kalau gurunya kita udah bisa mapping, otomatis muridnya juga nggak jauh-jauh beda dari situ pemahaman. Gitu. Terus spirit, atmosfer di lingkungan di daerah Cibinong ini contohnya seperti apa atmosfernya? Karena atmosfer atau spirit itu dalam kepercayaan saya dulu ya, itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi karakter, mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Gitu. Ada namanya doa peperangan, doa keliling. Kita mengelilingi kota. Begitu, sambil berdoa. Ya, mengelilingi kota. Jadi kita nanti akan tahu spiritnya yang ada di sini itu apa. Nah, kalau kita sudah bisa memenangkan spirit yang di atas, makanya orang-orang misionaris itu kuat puasa.
Saya dulu sering 3 hari itu di Depok, di Boja situ. Ada gua doa kan di situ, punya GBI punya. 3 hari 3 malam itu udah doa puasa, masuk ke gua, udah gak makan gak minum, udah di dalam. Orang puasa Ramadan, kami juga puasa 40 hari. Itu untuk, kenapa? Kalau misionaris tidak kuat secara spiritual, maka tumbang. Apalagi kalau masuk ke suku-suku pedalaman. Gitu. Saya dulu masuk di suku Date namanya, di perbatasan Pekanbaru Jambi. Gitu. Saya harapannya sih teman-teman Muslim ada yang masuk ke sana. Dakwah ke sana maksudnya? Dakwah ke sana, masuk ke sana gitu. Istilahnya bagaimana sih bersiar ke suku-suku pedalaman itu. Memang tantangannya berat karena mereka makan babi, kita nggak boleh kan. Jadi untuk bisa masuk ke mereka ini dalam penjebatannya ini perlu dipikirkan dengan serius. Gitu. Jangan kita menganggap bahwa kita ini sudah mayoritas lalu kita leha-leha. Sedangkan masih banyak orang yang belum mengenal tentang Islam. Ya. Gitu loh. Itu sih kerinduan besar saya untuk next ke depannya ya. Gitu loh. Karena kan di Islam ini ya kita harus berjuang hidup sendiri. Kita harus juga berdakwah dengan apa yang kita punya sendiri. Beda dengan kayak kita dulu di sono kan, gitu, di seberang. Kalau di seberang semua fasilitas serba ada. Rumah kayak begini tinggal masuk. Semuanya udah disewakan dan lain sebagainya. Mulai dari air, listrik dan sebagainya udah lengkap. Nah, makanya untuk kita bisa berdakwah di jalur Islam, mau tidak mau kita harus prepare. Prepare untuk yaitu kata Nabi Muhammad. 10 pintu rezeki itu 9-nya Iya. dagang. Dagang. Gitu. Dan itu dilakukan oleh Mas Tri. Gitu. Oke, Mas Tri, Masya Allah. Berarti tadi udah persiapan ya, bukan menebus dosa tapi ingin mengislamkan lagi dengan cara yang lain ya. Insya Allah. Dan insya Allah dengan cara berdakwah. Katanya kan tadi juga gabung di perkumpulan-kumpulan mu'alaf gitu ya, insya Allah. Kalau tadi diceritakan ada Islamologi tadi ya, pas tadi ke Sumatera. Iya. Apa yang dipelajari di Islamologi itu materinya? Nah, di Islamologi itu yang dipelajari begini. Apa sih perspektif Al-Quran tentang Isa? Oh, dari Isa berarti. Ya, karena memang kita fokusnya penginjilan kan di Isa. Penginjilan itu kan fokusnya bagaimana menyampaikan Isa itu Allah yang menjadi manusia, mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia, mengorbankan dirinya. Kenapa? Karena dirinya adalah suci. Dia dinuzulkan lahirnya tidak melalui hubungan darah dan daging, kan di situ kan. Titik tolaknya kan di situ. Makanya yang kita fokusin adalah bagaimana sih perspektif Al-Quran mengenai Nabi Isa. Contohnya begini, kan di dalam Islam mempercayai bahwa yang akan menjadi hakim yang adil Imam Mahdi adalah Isa alaihi wasallam. Itu akan menjadi senjata atau menjadi kata-kata istilahnya pertanyaan-pertanyaan jebakan yang akan kita pakai buat giring orang mengakui bahwa Isa adalah Allah. Contohnya begini, saya tanya sama antum. Menurut antum, kira-kira nanti yang akan menjadi hakim itu siapa sih ketika hari kiamat nanti? Kalau orang awam, dia jawab apa coba? Allah. Nah, mulai kita buka itu. Gimana? Contohkan, coba dicontohkan, diperagakan. Misalkan saya awam nih. Mulai kita buka. Nah, Yeah. kalau memang yang oke, setuju ya bahwa Allah yang akan menjadi hakim yang adil, hakim yang memang benar-benar adil gitu kan. Terus bagaimana dengan pernyataan bahwa Isa alaihissalam akan menjadi Imam Mahdi? Ya, Isa alaihissalam. Dia akan menjadi hakim yang adil. Berarti siapa Isa alaihissalam? Mulai bingung kan orang. Tadi udah terlanjur dia ngomong yang akan jadi hakim Allah. Sekarang kita pakai statement-statement yang ada di Islam sendiri bahwa benar nggak Isa yang akan jadi hakim yang adil? Yang akan jadi Imam Mahdi yang akan turun nanti mengalahkan Dajjal. Orang akan bingung di situ. Iya ya. Kita biarin itu orang dalam kebingungan. Lalu kita tanya, menurut antum kira-kira Isa itu siapa? Kok dia jadi hakim yang adil sama dengan Allah? Disitulah masuk. Ya, disitulah masuk. Mulai tentang bagaimana Isa itu dinuzulkan, tentang bagaimana Isa itu lahir suci adanya, tidak berdosa. Terus mulai masuk. Jadi ada sifat ilahiyahnya. Iya. Mulai masuk ke sana. Sampai satu titik orang mengakui bahwa Isa itu Tuhan dan Juru Selamat.
Gitu. Jadi kalau misionaris dia itu pasti jago di dalam psikologi. Psikologi orang pasti jago. Dia nggak akan masuk ke situ sebelum dia lihat lawan bicaranya ini kemana. Kalau lawan bicaranya cerita masalah, soal masalah, pergumulan hidup dan lain sebagainya, dia dengerin. Berarti titik tolak masuknya melalui situ. Tombol merahnya, masalah hidup. Tak. Sakit penyakit, berarti titik tolaknya. Ada penyakit. Siapa yang akan jadi solusinya? Ihsan. Orang sakit didoakan sembuh. Makanya ada pendeta-pendeta ya pengobatan gitu ya. Makanya dulu mantan istri saya, itu kan saya ketemu sama dia di rumah sakit. Dia kena penyakit namanya leukemia, kanker darah. Dan pembekuan darah di otak. Nah di situ saya dulu kan keliling-keliling rumah sakit, doain orang-orang sakit. Begitu? Iya. Yang didoakan Muslim atau Kristen? Maupun awalnya orang Kristen. Tetapi yang kami sasar yang utama adalah orang Muslim. Ketika kami berdoa di situ, sebelahnya ada. Saya potong. Nah, Itu masuk ke rumah sakit, ada kerjasama atau nyelonong aja? Kerjasama. Sama pihak rumah sakit? Ya, rumah sakit. Oh. Ada juga yang amatir nyelonong. Tapi ada juga yang memang kami udah kerjasama kayak di Palembang dengan Caritas, rumah sakit Caritas itu ada kerjasamanya dengan pihak Umas. Silakan doain gitu. Cuman ketika kita berdoa kepada orang-orang sakit yang Kristen, kita mulai perhatiin orang-orang Islam di sekitar. Maksudnya sebentar, maksudnya kerjasama antar rumah sakit ini sebenarnya untuk mendoakan yang Orang-orang Kristen. orang Kristen, Tapi namanya misionaris kan dia nyari celah. cari celah. Oh. Misalnya ada orang Muslim di sebelahnya, sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Sekalian. Nah, mulai kita ngobrol-ngobrol, oh sakitnya begini, boleh saya berdoa buat Bapak? Siapa sih yang nggak mau didoain? Kalau yang tadi amatiran nyelonong aja. Nah, nyelonong. Dan ketika dia mulai oke, mau didoakan, mulai. Nanti kita tanya nomor teleponnya, Untuk follow up. terus follow up-nya di luar nanti, rumahnya di mana. Iya. Oh gitu, harus punya datanya semua. Saya kan pengajar di salah satu kegerakan namanya SOS, Apa tuh? Sahabat Orang Sakit. Jadi ada satu lembaga SOS Itu dari Singapura. dari Singapura dan itu memang misionaris. Ya itu pergerakan di lapangan juga. Tingkat keberhasilannya berapa persen tuh? Bisa 80% tingkat keberhasilan. Karena melalui mujizat ya. Gimana coba contohkan peragaannya gimana? Contohnya begini, ketika antum lagi sakit, kena kanker, sudah dokter vonis meninggal, dan ketika didoakan antum sembuh, Otomatis percaya sama gimana sih? Iya, iya. Padahal belum tentu juga Belum tentu. sembuhnya oleh doa itu ya. Artinya ketika orang sudah tidak punya pengharapan lagi, disitulah masuk. Ketika didoain, ketika diperhatiin, ketika disupport habis, keluarganya nggak bisa nolak. Gitu. Akhirnya satu kena, satu keluarga kena. Murtad Itu semua. bergerak. Makanya saya bilang sangat disayangkan, maaf kata ya, kalau para ulama, kalau para dai-dai yang ada susah ditemui oleh umat, itu sayang sekali. Karena umat-umat ini sedang Ngincar ya. ada incaran, orang-orang sedang mengincar ini umat. Nah, perhatikan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang sakit atau apa dan sebagainya, segera diperhatikan. Mobil khusus mereka yang memang butuh pertolongan. Kalau enggak, jadi incarannya teman-temannya master ini. Kan dikatakan bahwa orang fakir itu Ya, dekat dengan dekat kekufuran. dengan kekufuran. Kan? Nah. Artinya, sedangkan kalau di kami, uang untuk menjangkau jiwa-jiwa itu nggak eman-eman. Unlimited lah. Unlimited, yes, unlimited. Misalnya kami mau bantu orang, kami tinggal ngomong aja. Ini kayaknya perlu dibantu ini Kak, ini begini sampai leader kan. Keluar dana. Cepet ya. Gitu. Karena memang ada dananya. Bayangin kita berpikir 10% itu setiap bulan. Misalnya pendapatan antum 4,5 juta, 450.000 itu udah menjadi perpuluhan di gereja. Iya, iya. Dan kalau jemaatnya ada 5.000, tinggal ngalikan. Iya, Sedangkan 5.000 itu pendapatannya bukan pendapatan dasar semua. Ada bos-bos yang punya PT, yang punya pabrik. 10% masukin. 10%-nya masuk di gereja. Yang perpuluhan itu ya. Nah nanti diatur di situ untuk misi berapa, untuk akomodasi gereja berapa, untuk gaji
gaji pendeta berapa. Jadi gitu ya, berapa persen untuk misi, berapa persen untuk orang gereja dan Ya, sebagainya. misi itu harus. Kenapa dikatakan harus? Karena di situ perintah yang utama. Pergi jadikan semua bangsa muridku, itu amanat agung. Amanat agung itu ya. Amanat agung yang sampai sekarang itu ditularkan kepada semua umat. Dan saya dulu sering mendampingi jemaat, orang-orang Chinese katanya, nanti kalau saya ditolak bagaimana ketika mau mendoakan orang sakit? Nah, itu tugas saya ke lapangan. Bahkan saya dulu mendampingi orang-orang Korea, misionaris anak-anak muda dari Korea, untuk bagaimana pemetaan ke desa-desa. Korea banyak dari Korea banyak misionaris. Banyak Korsel. Mereka platformnya apa di sini? Bangun-bangun rumah makan itu. Oh, rumah makan itu. Iya, itu jangan dipikir cuma bisnis semata, enggak. Apa yang membedakan rumah makan itu ada misinya itu apa? Mereka pasti tidak menjual minuman keras, alkohol, itu udah pasti. Oh, sudah pasti tidak menjual. Nah, terus mereka biasanya ada kerjasama nanti dengan universitas-universitas untuk pertukaran pelajar. Itu pasti ada. Karena yang dibawa pelajar dari sana itulah calon-calon misionaris. Nah, saya dulu ngajar mereka per 6 bulan itu ada rolling. Gitu, per 6 bulan itu ada rolling. Bagaimana strategi misi, bagaimana kita menyampaikan Injil kepada orang Muslim, bagaimana kita masuk kepada anak-anak muda. Gitu. Dan itu memang dulu pekerjaan saya, mengajar itu gitu. Bahkan di Malaysia yang begitu sulit pun saya dicemplunginya di sana. Ditugaskan di sana. Daerah Seremban itu paling susah. Teman saya sampai sekarang hilang. Padahal kan Malaysia itu kuat gitu ya, Melayunya tuh keislamannya. Tetap jebol. Masuknya melalui apa? Ekonomi, doakan orang sakit atau apa? Orang sakit. Yang kedua, melalui diskusi dialog. Menggoyahkan tadi. Kami kan ketika dialog seorang misionaris itu nggak langsung pertemanan, ngopi dalam kelompok apa, berteman. Makanya misionaris itu orang kadang-kadang bingung lihat saya. Tiba-tiba saya jadi Gojek, tiba-tiba nanti saya jadi Gokar, tiba-tiba nanti saya jadi apa. Udah kayak Intel. Intel itu di mana-mana ada. Dan penyamaran-penyamaran yang mereka lakukan harus bisa kontekstual. Gitu. Kalau di Gojek itu kenapa? Kan banyak orang nongkrong tiap hari. Enak ya ngajak ngobrolnya. Kita ngobrolnya kan enak, berteman, ngobrol. Ya udah, lari-larinya eksekusinya ke sana. Gitu. Jadi semua hal bisa kita pakai waktu itu. Kalau berhasil memurtadkan umat lain gitu ya, itu ada reward atau apanya nggak? Kalau itu sih nggak ada. Kalau misionaris itu nggak ada. Misionaris itu lebih cenderung kepada bagaimana kegerakan ini berjalan. Nah, sekarang yang lebih bahaya lagi adalah gerakan kacang tanah. Apa tuh gerakan kacang tanah? Gerakan kacang tanah kan di atasnya cuma kita lihat daunnya doang. Isinya nggak kita lihat. Gerakan kacang tanah itu satu, tetapi menyebar jadi banyak. Dan itu tidak akan pernah kelihatan. Kacang tanah memang pernah kita lihat kacangnya di atas. Enggak. Misionaris itu nggak akan pernah mau mengakui dirinya misionaris. Gitu. Dan itu pergerakan kacang tanah. Yang sekarang yang sedang dilakukan ya? Ya, misalnya orang damai. Antum misalnya satu, dilihat antum punya potensi leadership. Ya udah, kita fokus ke antum. Di support ya gitu. Nanti dari antum akan terjadi pergerakan yang lebih besar. Itu metode yang dilakukan oleh Nabi Isa. Nabi Isa selama dia di bumi, meskipun dia punya banyak murid, tetapi dia fokus kepada 12 murid. Dan 12 murid inilah yang akhirnya mengguncang dunia kan. Hawariyun itu ya. Hawariyun akhirnya mengguncang dunia. Jadi kita fokusnya ke situ. Kalau kita lihat ini anak ini potensi, udah kita fokus ke itu. Karena dari dia, ketika dilatih, ketika dibina, dia akan banyak memenangkan jiwa-jiwa. Gitu. Ya. Berarti punya pengaruh besar gitu ya? Ya, namanya orang damai kalau kita bilang. Orang damai. Oh, orang damai itu kita cari orang-orang punya potensi leadership. Ini Mas, tadi kan dibongkar semua nih, bagaimana penginjilan, bagaimana pemurtatannya ya. Untuk kita semua nih, untuk sahabat ngaji cerdas yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini, untuk mewaspadai gerakan-gerakan misionaris tadi, entah tadi gerakan kacang tanah, entah memang yang terang-terangan dan sebagainya, bentuknya restoran dan sebagainya.
Untuk mewaspadai itu, ya, itu bagaimana untuk tetap menjaga keimanan kita itu? Untuk menjaga keimanan kita adalah ketika udah mulai diskusi, kalau memang antum-antum ini belum menguasai tentang agamanya atau belum paham benar, lebih bagus mencegah untuk berdialog masalah agama. Gitu. Artinya kita membatasi diri kita daripada nanti kita dilumat sama mereka. Karena orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan. Terlatih ya? Udah terlatih semua. Yang latih Mas Tri. Jangankan orang biasa. Bahkan sekarang kami dulu ya, udah melatih di tingkat jemaat. Oh gitu? Semua jemaat. Berarti nggak misionaris saja ya, tapi Enggak. jemaat juga. Misalnya jemaat ini punya PRT, pekerja rumah tangga. Nah, bagaimana kamu bisa memenangkan pegawai rumah tanggamu ini, PRT kamu bisa terima Yesus? Gimana Sampai cara? segitunya? Sampai segitunya. Allah. Dan dulu sudah ada programnya itu, di Sudah Kelapa ada? Gading. Jadi setiap PRT kita ajari, PRT itu bukan pekerja rumah tangga yang bisa kamu suruh-suruh. Ini saya dulu ya. Iya. Tetapi tunjukkan kasih Yesus atau kasih Kristus kepada PRT yang ada kerja di situ, sampai PRT itu bisa mengenal istilahnya dakwah melalui akhlak. Karena mereka tiap hari kan ketemu. Iya. Sampai mereka melihat Yesus itu ada di dalam dirimu dan kamu bisa nyampaikan Injil kepada mereka. PRT ini asisten rumah tangga ya, Asisten sahabat rumah ya? tangga ya. Jadi itu banyak yang terima Yesus. Dan kami dulu punya jamaahnya di Kelapa Gading. Khusus PRT. Khusus. Di Gading Serpong juga ada khusus PRT. Gitu. Dan mereka bergerak sesama PRT. Oh, punya komunitasnya ya? Ya, karena kita kan tidak bisa masuk ke komunitas PRT. Kita nggak bisa leluasa cerita sama mereka dan mereka juga nggak bisa leluasa sama kita. Tetapi kalau sesama PRT kan cerita panjang lebar masalah hidup, masalah apa, nah disitulah bisa masuk ini. Jadi orang-orang yang sudah terima Yesus itu dilatih. Misalnya anak muda, kita orang tua mau nimbrung anak muda kan susah. Jadi anak muda yang sudah terima Yesus dilatih untuk kamu bisa di komunitas kamu ini, futsal, apapun itu, game dan lain sebagainya, kamu bisa nyampaikan Yesus kepada orang-orang. Gitu. Di kantoran sama gitu juga. Jadi mulai melatih umat. Karena penginjilan itu bukan tugas spesialisasi penginjil, bukan. Tetapi itu tugas yang diberikan oleh Nabi Isa kepada seluruh umatnya. Bukan diberikan kepada pendeta atau penginjil, enggak. Oke, tadi melalui diskusi ya. Kalau kalau melalui yang sakit terus ekonominya rendah itu gimana? Kalau yang sakit dan ekonominya rendah, ini saran saya sih ya, buat umat muslim kan banyak yang kaya juga, banyak yang berkelebihan. Tolong perhatikan mereka, orang-orang yang di sekitarmu. Ya. Gitu, artinya orang-orang yang memang fakir, orang-orang yang memang sedang kesusahan, bantulah mereka. Karena kalau saya sendiri ngalamin lah, saya itu ketika mualaf ya, yang banyak bantu saya jujur bukan orang Islam. Waktu pertama masuk? Iya, saya itu nebeng di salah satu yayasan yang ngurusin orang gila dan itu yayasannya orang Kristen. Saya nebeng di situ di dalam, sampai pada akhirnya ketahuan bahwa ada surat mualaf saya di tas. Nggak tahu itu dibongkar-bongkar sama anak-anak di situ, difoto, saya diusir dari situ. Akhirnya ke shelter itu. Sekarang saya tempat tinggal saya saat ini adalah itu punya orang Kristen. Saat ini. Makanya saya boleh katakan bahwa masjid maupun para ulama, para ustadz maupun para orang-orang yang punya berkelebihan, bantulah orang-orang di sekitarmu yang memang mereka sedang membutuhkan. Respect. Ya. Respect itu artinya, Karena itu juga salah satu amal kan, salah satu sesuatu yang memang dimaui oleh Allah. Orang makin dekat sama Allah, makin kuat ibadahnya sama Allah, hablul minallahnya, harusnya hablul minanasnya juga seimbang. Ya, jadi gitu ya, sahabat ngaji cerdas. Jadi kalau ada saudara-saudara muslim kita yang sedang sakit dan sebagainya, kebetulan kita kenal dan tahu, minimal kita bantu share atau menginformasikan supaya tidak menjadi incaran tadi ya. Iya. Karena itu memang yang sedang dicari ya. Karena kami ketika dikasih tahu, apalagi SOS, ini ada yang sakit begini, langsung terjun. Dan Iya. itu pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi? Pakai uang pribadi. SOS itu beda. SOS itu loyalitasnya menggunakan uang pribadi mereka. Tadi apa? Sahabat orang sakit. Orang sakit. Dan itu tidak boleh terima
amplop atau terima apa dari orang yang dilayani. Kalau you punya duit, you yang harus kasih. Berapapun itu. Bayangin coba loyalitasnya sampai di titik itu. Baik. Kalau yang ekonominya rendah, Kalau yang biasa. ekonominya rendah sama. Ketika mereka udah diperhatikan, udah dibantu, orang kan budaya timur kan ada rasa nggak enak. Balas budi, Balas budi, utang budi ya. nggak utang budi. Termasuk yang kayak di apa bencana-bencana gitu banyak juga. Bencana di Cianjur itu banyak para misionaris turun Kemarin itu. kemarin. Bahkan daerah-daerah yang tidak bisa dijangkaukan ada masalah itu dengan gereja. waktu Iya, iya, itu iya. kan. Iya. Itu misionaris tenang-tenang aja di dalam. Dan saya tahu. Saya tahu. Gitu. Saya ketawa aja. Kalian ributi gereja yang di situ. Kalian nggak tahu yang nyusup ke atas-atas itu. Justru banyak di sana. Banyak. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Ya, yang tidak dijangkau oleh kaum muslimin ya, Iya. orang tuanya ya. Karena memang mereka shock banget. Misionaris itu shock banget. Orang yang memang benar-benar udah panggilan hidupnya di situ. Dia nggak peduli orang di situ gereja di ribut-ributin, dia bodo amat. Karena memang pergerakan dia nggak di situ. Nah, tenang aja, dia fokus aja ke atas. Gitu. Kalau sekarang seberapa bahaya sih Mas untuk umat Islam gerakan misionaris ini? Sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena begini, misionaris saat ini itu mengambil posisi-posisi sebagai seorang guru agama Guru agama? Islam. Guru agama Islam? Iya, bukan Kristen. Loh, gimana caranya itu? Iya, iya. Oh, saya mau buktikan dulu. Namanya Ustadz Abah di Ada? gereja ini sebagai markas. Yang Namanya bisa dipertanggungjawabkan ya? bisa. Mhm. Pak Mis itu orang Sukabumi. Itu adalah adik daripada dulu Abah Ocet namanya, yang sudah almarhum. Yang ontran-ontran di Sukabumi waktu itu kristenisasi besar-besaran. Sukabumi pada waktu itu yang dipenjara kan Abah Ocet. Nah, yang ada di Cibinong saat ini yang sebagai pemimpin gereja Pasundan di sini itu adiknya. Gitu. Tadi nama disebutkan siapa tadi? Pemimpin gereja Pasundan di sini. Di masih ada? Di Cibinong masih ada. Nah, kalau nonton video ini, Antum bisa pertanggungjawabkan nggak? Bisa. Karena memang kami satu circle dulu. Ngapain kami nggak ini? Yang tadi ngajar agama tuh apa siapa? Ada. Oh, nggak bisa disebutin namanya ya? Nggak bisa saya sebutin nama. Ngajar agama Islam? Dosen justru. Dosen? Dosen. Berarti jaringan Salah satu fakultas. fakultas di Fakultas Islam Fakultas Islam di Indonesia lah ya? di Indonesia. Waduh, mengerikan sekali nih sahabat ngaji cerdas. Wah, ini yang ngomong bukan. Dan itu ketika kalian ketemu sama orangnya, kalian nggak akan tahu bahwa itu adalah misionaris. Tapi di luaran Muslim dia? Muslim. KTP semuanya Muslim. Makanya ini yang kenapa ini yang membuat saya harus bicara. Karena suatu ke depan adalah begini. Karena misionaris saat ini mulai memahami bahwa agama itu nggak penting. Tapi keyakinan yang penting. Mau KTP-nya Islam, mau KTP-nya seperti apapun, nggak masalah. Yang penting hatimu ada Yesus. Gimana coba? Cara masuknya dari situ. Iya. Jadi tidak merubah jubah, tetapi yang dirubah dalamnya. Kayak agnostik kebalik dong. Kalau agnostik kan yang penting percaya Tuhan, agama mah terserah. Apa gimana? Sama, agama itu terserah. Dan ini udah mulai masuk, dan ini yang bahaya. Kenapa? Karena agamanya Islam tetapi yang dipelajari Bible, Yesus. Sekarang mungkin saya tanya sama antum ya. Ini biasanya yang dipakai oleh para misioner. Kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu yang mana? Kan antum akan jawab tuh, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi yang paling sempurna adalah Quran yang disempurnakan. Karena semuanya udah dipalsukan. Itu kan isu yang sering berkembang. Itu akan ditanya sama misioner. Kira-kira yang memalsukan siapa sih? Nah, dari situlah ya. Nah, orang kan bingung kan jawabnya. Karena ini kan kata Ustadz. Dia sendiri nggak mempelajari. Dan kalau ini palsu berarti iman kamu nggak komplit dong. Kan kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Iya. Gitu. Jadi
kecerdasan dialog begini, berapologetika begini, itu dimiliki oleh mereka. Dibulet sampai akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Dan mereka jarang mau dialog kayak yang di YouTube. Nggak mau. Nggak akan pernah. Kalau misalnya diajak debat apa nggak mau ya? Nggak akan pernah muncul. Kalau yang online itu di TikTok, di Komel kan banyaknya debat-debat juga. Itu berarti Itu jemaat, bukan misionaris. bukan misionaris. Kalau misionaris nggak akan mau. Tuh, berarti yang debat-debat di TikTok itu bukan misionaris ya? Kalau misionaris nggak akan mau. Terselubung dia. Karena fokus dia itu ke lapangan, touch person to person. Ngapain dia harus ngurusin di YouTube? Nggak ada urusannya. Ya. Karena ketika dia muncul di YouTube, semua akan kebongkar. Oh, dia misionaris gitu ya? Makanya saya kan begitu lama nggak mau muncul. Dulu dihubungin sama Ngaji Cerdas di sini juga, mau ketemu, saya nggak mau. Semua teman saya bilang nggak. Nah, kenapa sekarang mau muncul gitu kan? Nah, kenapa saya sekarang muncul? Karena pergerakan pemurtatan ini makin luar biasa. Taunya dari mana? Taunya dari mana sudah luar Kan biasa? saya masih kontrol mereka, masih melihat mereka bagaimana, gitu. Masih punya linknya ya? Masih punya linknya. Dan ketika mereka lihat saya udah begini, pasti itu akan ditutup link. Kalau nanti nih ada yang meragukan keabsahan bahwa Mas Tri ini adalah seorang pendeta dulunya, misionaris, mengebangun gereja dan sebagainya, untuk ngebantah itu gimana? Ya nggak apa-apa, ketemu aja sama saya, atau ketemu sama jemaat saya. Mereka mengakui nggak saya sebagai pendeta, gitu kan? Kan banyak tuh. Memang banyak sih orang yang mengaku misionaris, banyak. Banyak ya? Banyak orang yang mengaku pendeta, banyak. Tetapi ketika nanti ditelusuri, jebol di situ. Jebolnya apa? Enggak kok, dia nggak pernah jadi pendeta di mana-mana. Dia nggak pernah mengambil studi teologi di mana-mana. Oke, kalau Mas Tri ngambil sekolah teologinya di mana? Saya dulu naik STI, Sekolah Teologi Immanuel Indonesia. Dan saya itu progres. Jadi dari sekolah Alkitab Salatiga, sekolah pelayanan rasuli, terus saya ngambil lagi sih tentang misiologi, yang pada akhirnya saya mengambil gelar saya di STI, Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Indonesia. Gitu. Sekarang begitu giginya untuk memperjuangkan Islam, untuk mendakwakan kembali tauhid, ya, ngomongin tauhid. Nah, apa nih harapannya Mas Tri untuk umat Islam khususnya dan semuanya? Harapan saya adalah begini, jangan terlalu berleha-leha. Karena mentang-mentang kita adalah umat yang mayoritas. Ingat bahwa tugas kita di bumi itu hanya untuk berdakwah, nggak ada yang lain. Kita itu hamba, bukan hanya sekedar umat Allah, enggak. Kita itu hamba. Hamba itu tugasnya adalah menjalankan perintah, titik. Perintah Allah, kenapa sih, saya kadang-kadang berpikir, kenapa sih kita itu ada di bumi? Untuk apa? Apakah hanya untuk beribadah doang? Terus kalau udah beribadah mau ngapain? Kalau sudah alim mau ngapain? Apakah hanya untuk masuk surga doang? Kayaknya nggak ke situ deh. Gambarannya begini. Manusia menciptakan ini, gelas. Iya. Untuk apa? Minum. Minum itu untuk kepuasan siapa? Manusia kan? Kita berkata bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Berarti ketika kita ditempatkan di bumi ini, ada tugas yang sangat-sangat spesial yang Allah berikan kepada setiap kita. Apa itu? Berdakwah. Makanya dikatakan di bumi ini adalah ladang peperangan. Peperangan siapa? Peperangan antara umat Allah, hamba-hamba Allah, dengan peperangan hamba-hamba setan. Dan ini terus terjadi peperangan. Makanya kita berdakwah nggak boleh berhenti. Makanya kalau kita memahami akan hal ini, harusnya setiap potensi dalam diri kita, mau itu kepintaran, mau itu skill, mau itu harta, mau itu semuanya, harus mengerucut kepada dakwah. Satu jiwa berharga. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena suatu saat nanti ketika kita ketemu sama Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. You sudah saya kasih waktu 60 tahun hidup di bumi. Apa yang kamu perjuangkan sebagai hamba Allah? Apakah hanya untuk hidup alim? Kalau sudah alim mau ngapain? Apakah hanya untuk mendapatkan ridho Allah masuk surga? Kayaknya enggak.
Kenapa Nabi Muhammad tidak mengumpulkan harta yang begitu banyak ketika dia ada di bumi, tetapi dia fokus kepada dakwah? Karena la ilaha illallah itu perlu terus disampaikan kepada orang-orang yang masih banyak yang belum mengenal Allah. Iya. Dari mana mereka bisa mengenal tentang Islam, ketundukan dan ketaatan, keberserahan diri manusia kepada Allah? Dari mana? Kalau mereka tidak pernah mendengar dari mulut kita nih orang-orang Muslim. Kan dikatakan sampaikan meskipun hanya satu ayat. Iya. Pertanyaannya, itu kan tugas yang harus kita kerjakan, menyampaikan itu. Kepada siapa? Orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal tentang Islam. Orang tahu Islam, mungkin tahu, tapi mereka tidak mengenal secara spesifik Islam itu apa. Yang mereka tahu adalah yang buruk-buruknya doang. Islam itu teroris, Islam itu berjenggot, Islam itu kalau sama tetangga susah akurnya dan lain sebagainya. Islam apalagi yang bom-bom dan lain sebagainya kan itu kan. Itu kan yang mereka tahu. Kenapa? Karena itu yang muncul di permukaan. Tetapi dakwah-dakwah yang secara person to person bahwa orang Muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri sama Allah, orang-orang yang baik secara akhlak, itu yang harus ditonjolkan. Jadi berbuat baik, memiliki akhlak yang baik, itu bukan tujuan masuk surga, enggak. Supaya hidup kita menjadi wasilah. Wasilah perantara buat orang-orang yang belum mengenal siapa itu Allah. Supaya apa? Mereka mendapatkan hidayah. Dari melihat wasilah itu. Perantara itu mereka akhirnya melihat, mendapatkan hidayah. Makanya semalam saya diskusi itu sampai jam 12 malam sama Boy. Saya bilang begini, Boy, kalau saya melihat orang Muslim, kalau saya masuk Islam karena melihat orang Muslim, bisa murtad lagi saya. Loh, Far saya ngomong. Karena sebenarnya Islam dan Muslim itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Itu semalam yang kita bahas. Saya bilang kalau kita lihat manusianya, orang-orang Muslim bisa bubar gitu. Benar. Karena kami banyak mengalami tekanan demi tekanan, kami harus hadapin itu. Hadapinya bukan hanya cuman ngemeng doang, benar-benar kita benturan gitu loh, peperangan gitu kan. Yang biasa kita semuanya ada, tiba-tiba semuanya harus nggak ada. Yang dulunya semuanya kita gaji ada. Kalau kita kan pendidikan agama Kristen, memang kita mau ngajar di pendidikan agama Islam kan nggak mungkin. Jadi ijazah kita nggak kepake. Itu yang menjadi problema-problema para pendeta atau misionaris ketika mereka mengambil langkah untuk mengalah. Oleh karena itu, ya perjuangan sampai saat ini pun belum selesai. Baik. Sebagai penutup nih, Mas Tri, ada permohonan maafkah atau apa gitu supaya nanti pasti nanya-nanya nih para penonton, gimana tuh dengan yang sudah dimurtadkan? Itu pertanyaan juga waktu saya ngisi di Sunnah channel Rukun. Artinya begini, minta maaf itu pasti dan menjadi beban itu pasti. Cuman kan kembali lagi bahwa saya dulu melakukannya kan dalam konteks keimanan saya yang lama. Gitu. Kalau konteks keimanan saya saat ini ya saya harus berjuang di jalur Islam. Gitu loh. Kalau saya tidak bisa move on di masa lalu, nanti rasa bersalah dan rasa berdosa itu terus menghantui saya. Sedangkan Allah sudah mengampuni saya. Masa saya masih menyimpan rasa bersalah itu begitu dalam? Kan enggak. Yang perlu saya lakukan saat ini adalah bagaimana saya juga menularkan giro istilahnya, gairah untuk berdakwah ini kepada saudara-saudara saya yang lain. Gitu loh. Itu yang perlu saya lakukan saat ini. Kalau saya harus meratapi orang-orang yang dulu dimurtadkan, ya udah nggak kehitung. Gitu loh. Di Hong Kong apalagi, di Macau apalagi, di Taiwan apalagi. Dalam setahun itu bisa 300 orang, bisa 400 orang murtad. Gitu. Kalau kita nyesalin itu kan nggak selesai. Itu kan sesuatu yang saya lakukan, yang saya kerjakan di konteks keimanan saya yang lama. Gitu. Dan saya nggak bisa merubah itu karena memang dulu saya dididik dalam ideologi itu gitu. Bahkan mati pun dulu udah istilahnya bahasa kasar, mati itu keuntungan. Begitu ya? Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Jadi orang penginjil misionaris itu mati itu udah siap.
Yang masuk penjara, yang dikeroyok, yang digebukin masuk penjara itu merupakan satu hal pikul salib. Kayak dia di penjara, anak istrinya nggak akan kelaparan. Saya jamin nggak akan kelaparan. Dan saya tahu yayasan mana yang mensupport dia. Dan itu memang ada. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak nih Mas Tri sudah sharing banyak tentang pengalamannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi trigger kita ya untuk selalu menjaga keimanan kita, menjadi lebih waspada lagi ya, karena tadi yang sudah diceritakan bahwa ini sudah sangat bahaya nih gerakan kristenisasi. Tadi di rumah sakit, orang sakit, ekonomi, bahkan di kampus-kampus ya Mas Tri ya. Mereka menjadi dosen dan sebagainya. Makanya kalau kita tidak dibekali dengan akidah kita yang kuat, nah siap-siap Mas Tri ya. Itu menjadi sasaran empuk ya teman-temannya Mas Tri. Nah, terus belajar agama, terus belajar Islam, tentunya secara Islam yang kafah. Bukan Islam yang prasmanan ya sahabat ngaji cerdas. Islam yang kafah itu apa? Menyeluruh semuanya ya. Semua aturan Islam diinstal di kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.